Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah fi hadzal yaum mubarak insyaallah nuwasilu darsana mal kitab Mukhtarat Qawaid al-Lughah al-Arabiyah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya. Dan yang terpenting adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat aman. Alhamdulillah kita berada di negara yang aman. Makan bisa enak, tidur bisa nyenyak, bahkan sekarang masih bisa bermajelis ilmu. Sementara saudara kita di Palestina, listriknya diputus, internetnya pun diputus, air susah, bantuan pun mau masuk susah. Ya, kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera menyelesaikan musibah ya sebenarnya. Dan salah satu cara agar penderitaan saudara kita di Palestina khususnya maupun di tempat-tempat lain adalah yaitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi penderitaan-penderitaan yang sekarang dialami oleh kaum muslimin itu karena dosa dari kaum muslimin itu sendiri. Karena kalau nggak salah Imam Ibnul Qayyim itu pernah mengatakan bahwasanya tidaklah tubuh manusia itu semakin hari semakin kecil kecuali karena dosa penghulunya. Ya kan? Kita dulu SD badannya gede-gede, sekarang anak SD badannya kecil. Ya kan? Kecil dari segi fisik, kecil juga dari segi akalnya. Ya kan? Akalnya orang dulu, pemikirannya orang dulu beda dengan pemikiran sama akalnya anak-anak sekarang. Nah, mungkin itu adalah salah satu akibat dari dosa. Karena kata Imam Ibnul Qayyim, ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan Allah akan menghapus dosa itu, iya. Tapi asar atau dampak dari dosanya terkadang masih terasa. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita. Masuk mubtada. Kemarin kita sudah bahas mubtada yang berupa masdar muawwal ya. Apa itu masdar muawwal? Masdar muawwal adalah masdar ta'wilan atau tafsiran. Yaitu masdar yang dia tidak berbentuk masdar. Bahkan dia berbentuk fi'il. Yaitu berbentuk an plus fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang yang diawali dengan huruf mudhari'ah.
Apa itu huruf mudhari'ah? Huruf hamzah, nun, ya, dan huruf ta. Susunan an plus fi'il mudhari' itu disebut dengan masdar muawwal. Karena bentuknya fi'il tapi maknanya masdar. Dari mana masdarnya? Ya, dari hasil takwil. Dari mentakwil bentuk an plus fi'il mudhari' nanti jadinya masdar. Makanya dikatakan masdar muawwal, masdar yang ditakwil. Sementara lawannya adalah masdar sharih, masdar yang jelas, yaitu yang memang dari bentuk kalimatnya, susunan hurufnya dia menunjukkan masdar. Yang itu nggak perlu dipelajari ya, cukup tahu bentuknya saja kemarin. Masdar sharih maka dia jelas bisa jadi mubtada karena masdar sharih itu sejatinya adalah isim, kata abstrak. Sementara masdar muawwal, maka karena dia bermakna masdar sharih, dia itu bermakna masdar, yang mana masdar itu adalah isim, maka masdar muawwal pun boleh jadi mubtada. Artinya dia hukumnya mirip dengan hukum isim. Isim bisa jadi mubtada, maka masdar muawwal juga bisa jadi mubtada. Cara mentakwilnya kemarin adalah yang pertama kita cari bentuk masdar dari fi'il mudhari'nya. Ketemu masdarnya, kemudian masdar tersebut diidofah atau disambungkan ke pelaku. Pelakunya ada dua, bisa domir, bisa juga isim zahir atau isim mu'rab. Contohnya kemarin ayyadhaba Muhammadun. Ayyadhaba Muhammadun. Ayyadhaba masdar muawwal. Muhammadun fa'il dari yadhhaba. Fa'il dari isim zahir. Bisa juga domir. Domir contohnya adalah antasumu khairul lakum. Antasumu an plus fi'il mudhari' masdar muawwal. Mana fa'il dari tasumu? Fa'il dari fi'ilnya yaitu domir antum yang di situ berupa wawul jamaah. Makanya ditakwilkan jadi saumukum. Kita murojaah ya. Saya akan tulis beberapa fiil, beberapa masdar muawwal, kalian yang takwil. An tata an tatabassama. Laka shadaqah. Satu, dua apa? An
ay yujahidal muslimuna an tusalliya anta tabassama laka sadaqan ayujahidal muslimuna nafi'un lahum an tusalliyara hatu nafsika antas kuti ridoka. Siapa yang mau pertama? Kak Wahyu? Belum. Padahal Kak Dep. Yang Anta tabassama laka sadaqah. Itu tabassama Anta. Terus tabassamu fi'il 4 sampai 5 sampai 60 yang wali huruf ta berarti ditambah sebelum huruf terakhir. Jadinya Sumuka. tabassumuka. Anta jadi kali. Ya. Tabassumuka laka sadaqah. Tabassumuka laka sadaqah. Tabassumuka sebagai mubtada, khabarnya sadaqah. Senyumanmu adalah sedekah. Tatabassama fi'il mudhari, domirnya anta. Ya kan? Dicari masdarnya, berarti tatabassama fi'il madinya adalah tabassama. Tabassama ikut wazan tafa'ala. Masdarnya tafa'ulun. Berarti tabassumun. Imran. Nomor 2. Satu lagi. Ini yujahida domir muslimuna ya berarti jahidul muslimina. Salah. Hah? Salah. Bukan jahid yang ada yujahidu. Ran. Ini Ran.
Antaskuti. Ya, gampang ini Ran. Antaskuti ridoki. Mudah itu. Cobalah. Satu lagi. Antaskuti. Apa masdarnya dari kata taskut? Sakata yas kutu. Ini pelakunya adalah domir anti. Perempuan. Sakata yas kutu masdarnya sukut. Apa jadinya? Sukut. Sukutuki. Karena domirnya anti ya. Sukut plus domir anti jadinya sukutuki ridoki. Apa artinya? Tanda ridho. Barakallahu fiik. Antusolliya rohatu nafsika. Shola yusolli masdarnya adalah sholat. Shola yusolli masdarnya apa? Tasliyatan sholatan. Berarti ini apa? Sholat. Sholatun. Itu masdarnya. Isim masdar dari tusolliya. An tusolliya domir apaan? Anta. Pelakunya domir anta. Jadi apa? Tuka. Sholatuka rohatu nafsika. Apa artinya? Sholatmu adalah rohatu nafsika. Apa arti roha? Ya. Sholatmu adalah penenang jiwa. Penenang jiwa. Satu lagi. An yujahidal muslimun. Jahada yujahidu mujahadatan jihadan. Jihadul muslimin. Nafi'un lahum. Tuh. Paham? Ya. Mungkin masih bingung kenapa? Karena belum terbiasa dengan fiil. Ya, karena kita memang belum belajar tasrif, jadi menentukan fiilnya itu agak susah. Yang kedua, karena belum kenal fiil, jadi belum kenal masdar. Jadi intinya masdar muawwal adalah masdar yang dia terbentuk dari an plus fiil mudhari. Dan dia bisa jadi mubtada. Mohon insyaallah untuk mentakwilnya nanti bisa kita cara mentakwilnya bisa kita pending dulu. Sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya. Pada asalnya mubtada harus ma'rifat, tetapi ia boleh nakirah apabila satu didahului oleh nafyi atau istifham, dua disifati mubtada yang nakirah diberi sifat, yang ketiga mudhof atau bersambung. Mudhof atau bersambung. Kemarin kita katakan bahwasanya syarat
untuk bisa jadi mubtada itu adalah dia ma'rifah, ya. Itu hukum asal. Boleh nggak mubtada nakirah? Boleh. Kenapa kok harus ma'rifah? Karena hukum asalnya mubtada itu harus jelas. Nggak boleh nggak jelas. Tapi pada beberapa keadaan dia dibolehkan menggunakan isim-isim yang nakirah alias yang belum jelas dalam beberapa kondisi. Yang pertama adalah jika didahului oleh nafyi. Nafyi itu artinya peniadaan. Huruf-huruf yang memiliki makna peniadaan. Contohnya la, laisa, ma. Contoh huruf nafi itu la ilaha illallah. La yang di awal itu namanya huruf nafi. Makanya arti la ilaha an-nafi, meniadakan ilah, sesembahan. Contoh juga adalah ma, laisa. Itu beberapa contoh huruf nafi. Atau istifham, didahului dengan huruf istifham. Huruf ya, bukan isim istifham. Kalau didahului oleh isim istifham ya isim istifhamnya yang jadi mubtada. Huruf istifham. Contohnya apa? Hal, a. Hal dan a. Kenapa kok ketika diberikan huruf istifham atau huruf nafi itu dia boleh jadi mubtada? Karena hukum asal mubtada itu kan harus jelas, harus ma'rifah. Kalau dia nakirah masih belum jelas berarti nggak boleh. Nah, isim nakirah kalau ditambah huruf nafi atau huruf istifham jadi makin nakirah. Jadi tambah nakirah ya. Jadi tambah nggak jelas. Kalau dia semakin nggak jelas maka boleh jadi mubtada. Jadi ibaratnya kalau nggak bisa jelas, wis jangan dijelaskan sekalian. Gitu. Maka dia boleh jadi mubtada. Contohnya adalah ailahun ma'allah. Ailahun ma'allah. Ilahun mubtada. Ma'rifah apa nakirah? Nakirah, jelas ya, ada tanwinnya itu pasti nakirah. Enggak ada alif lam, ada tanwin, pasti nakirah. Ma'allah khobar. Kenapa kok ilahun boleh jadi mubtada? Karena ada huruf istifham. Mana huruf istifhamnya? A. A itu huruf istifham. Huruf pertanyaan. Artinya apa? Apakah ada sesembahan bersama Allah? Jangan ngelamun, Ron. Jangan ngelamun. Yang serius saja susah lagi yang ngelamun. Ahal. Ada beberapa, tapi nanti kita sebutkan. Contoh yang kedua, ma zalimun najihun. Ma zalimun najihun. Zalimun mubtada, najihun khobar. Zalimun nakirah apa ma'rifah? Nakirah. Kenapa kok boleh jadi mubtada? Karena ada huruf nafi, ma, yang artinya tidak, bukan, dan lain sebagainya. Apa artinya? Tidak ada orang zalim yang sukses, beruntung. Tidak ada orang zalim yang sukses atau beruntung. Jadi kan maknanya benar-benar
benar-benar umum, nggak ada sama sekali pokoknya. Itu dia. Contoh, hapus ya. Contoh istifham. Ada a dan hal. Ini yang huruf yang pasti, huruf itu a dan hal. Contohnya apa? A. Talibun fil fasli. A. Talibun fil fasli. Apa arti A? Pertanyaan, apakah? Talib, apa arti talib? Murid. Fil fasli di dalam kelas. Talibun mubtada. Fil fasli khobar. Lah, kok boleh talibun jadi mubtada padahal dia nakirah? Karena ada apa? Ada a. Huruf apa? Istifham. Al-istifham. Yaitu huruf yang digunakan untuk pertanyaan. Apakah di dalam kelas ada murid? Apakah di dalam kelas ada murid? Talibun mubtada, fil fasli khobar. Talibun kok boleh jadi mubtada padahal nakirah karena ada a. Paham? Contoh kedua. Hal masjidun fi qaryatika. Apa artinya? Apakah ada masjid di desamu? Hal masjidun mubtada. Fi qaryatika khabar. Kenapa masjidun boleh jadi mubtada padahal dia nakirah? Karena ada apa? Hal. Huruf istifham. Ada sepeda lagi, Ran? Suara. Mana sepeda lana ya? Hal masjidun fi qaryatika masjidun mubtada padahal nakirah. Karena apa? Karena ada huruf istifham hal. Apa? Lihat. Hal musyrikun maghfurun.
Hal musyrikun maghfur. Musyrikun mubtada, maghfur khabar. Musyrikun nakirah, nggak ada alif lam, dan juga tidak bersambung dengan isim ma'rifah. Kenapa kok musyrikun boleh jadi mubtada padahal nakirah? Karena ada hal, yaitu huruf istifham. Apa artinya? Hal musyrikun maghfur. Apakah orang yang berbuat syirik diampuni? Apakah orang yang berbuat syirik diampuni? Hal musyrikun maghfur. Ini contoh yang kemasukan istifham. Contoh yang kemasukan huruf nafi. Huruf nafi contohnya adalah la sama ma. Sama laisa, tapi nanti ya, laisa pembahasannya ada khusus. La sama ma. Contohnya apa? La rasulun ba'da Muhammadin. La rasulun ba'da Muhammadin. Rasulun mubtada, ba'da Muhammad khabar. Lah, kenapa kok rasulun boleh jadi mubtada padahal dia nakirah? Karena ada apa? La. La apa? La an-nafyu. An-nafi. Yang bermakna peniadaan, penafian. Dinafikan. Jadi apa artilah rasulun ba'da Muhammadin? Tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad. Berarti dia karena dia nakirah itu berarti nafi itu meniadakan semuanya. Ya. La rasulun ba'da Muhammad. Paham ya? Ma. Contoh ma apa? Ma'budun siwallah. Ma'budun mubtada, siwallah khabar. Ma'budun nakirah. Boleh jadi mubtada? Boleh. Karena apa? Karena ada ma'an nafi yang menunjukkan peniadaan atau penafian. Apa arti ma'budun siwallah? Tidak ada sesembahan selain Allah. Jadi paham? Contoh juga, misal Ustadz Uzai wali kelas 4A. Pas ternyata kelas 4A nilai ujiannya bagus semua. Apa ngomongnya? Talibun rasibun. Talibun rasibun. Talibun mubtada, rasibun khabar. Kenapa talibun boleh jadi mubtada padahal nakirah? Karena ada manafi. Apa artinya? Tidak ada murid yang rasib. Apa itu rasib? Yang nilainya anjlok di bawah KKM. Tidak ada murid yang gagal.
Nggak ada yang gagal, tapi nggak ada yang mumtaz. Nilainya ngepas dengan 60, 70, paling gede 75 gitu kan. Maka Ustadz Usai ngomongnya apa? Di mana naruhnya ini? Bawahnya ya. Kelihatan, Ustaz? Kelihatan? Oke. Ma talibun mumtazun. Talibun mubtada, mumtaz khabar, ma huruf nafi. Talibun nakirah. Boleh jadi mubtada? Boleh, karena ada apa? Ada ma. Apa artinya? Ma talibun mumtaz, tidak ada murid yang sempurna. Nilainya maksudnya. Semuanya nggak ada yang nyampe 90. Kalau 90 ke atas kan berarti mumtaz. Cuma nyampe 80, jayid. Paham? Mudah insya Allah ini ya. Lebih mudah dari masdar muawwal. Kalau itu kan maqalibun wasibun. Kalau pengen kita sambung maqalibun wasibun maqalibun mumtazun. Salah. Matalibun rasibun wala talibun mumtasun atau wama talibun mumtasun. Oh, jadi harus menafi. Ya, nafinya harus diulang. Dan jangan pakai au ya. Karena au itu takhyir. Insya Allah nanti akan kita bahas. Au itu untuk pilihan. Jadi nggak ada yang mumtaz apa yang nggak ada yang rasib nih. Nah gitu kan. Silakan dicatat dulu. Kalian mikirin contoh baru ya. Nanti ujiannya suruh bikin contoh aja lah. Ya, ngoreksinya manual berarti Google Formulir.
Las? Soal selesai? Ya. Hah? Mahdi sudah dicatat? Saudara? Mahum insyaallah? Oh. Telah nahu ya insyaallah. Hah? Baik, kita sambil nunggu kita lanjut coba jelaskan yang kedua. Yang kedua adalah disifati. Artinya mubtada boleh nakirah ketika dia diberi sifat. Sifat itu hanya bisa dari isim mustaq. Yang bisa jadi sifat itu adalah isim mustaq. Berarti isim jamid, masdar itu nggak bisa jadi sifat. Isim zat itu nggak bisa jadi sifat. Contoh, rajulun burtuqalun. Apa artinya? Laki-laki jeruk gitu. Bisa jadi sifat adalah Isim mustaq. Isim mustaq kemarin ada berapa? 8. Isim fa'il, isim syiahul mubalaghah, isim maf'ul, sifat musabbiha, isim tafdil. Terus isim zaman, isim makan, isim alat. Nah, sifat itu enggak jauh dari sana. Yang paling sering dipakai adalah isim fa'il, siyahul balaghah, isim maf'ul, sifat musyabbihah sama isim tabdil. Itu yang paling sering dipakai untuk jadi sifat. Kenapa? Ketika dia disifati, kenapa boleh jadi mubtada? Karena sifat itu menghilangkan ketidakjelasan. Sedikit menghilangkan ketidakjelasan. Contoh, kalau di situ contohnya adalah talibun mujtahidun fil fasli. Talibun mubtada. Mujtahidun sifat untuk talibun. Sifat untuk talibun. Sifat itu selalu menyesuaikan dengan yang disifati. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih rinci pada pembahasannya. Tapi intinya sifat itu selalu menyesuaikan dengan yang disifati. Baik secara adatnya, adat itu jumlahnya, ataupun nau'nya, jenisnya. Talibun mujtahidun fil fasli. Talibun mubtada, mujtahidun sifat, fil fasli khabar. Seandainya kita buang mujtahidun, maka jadinya apa? Talibun fil fasli. Maka kata talib ini nggak boleh jadi mubtada. Karena masih belum jelas talib di sini yang dimaksud siapa. Ya kan? Tapi ketika kita kasih sifat talibun mujtahidun, berarti yang dimaksud adalah talib yang rajin. Berarti dia enggak umum, enggak mutlak. Maknanya sudah tidak global, tapi sudah ada sedikit pengkhususan. Makanya dia bisa jadi mubtada karena sudah ada penjelasnya, yaitu sifat tersebut. Talibun mujtahidun fil fasli, talibun mubtada. Kenapa boleh jadi mubtada padahal nakirah? Karena dia disifati.
Termasuk yang disifati juga adalah isim tasghir. Isim tasghir boleh jadi mubtada meskipun nakirah. Meskipun nakirah. Nggak perlu disebutin sifat lagi, cukup pakai tasghir itu. Contohnya Rujailun, Tufailun ya, Tufailun. Tufailun amama al-baiti. Tufailun mubtada, amama al-baiti khobar. Tufailun nakirah. Boleh kok, boleh dia jadi mubtada? Boleh. Karena apa? Karena disifati. Mana sifatnya? Mana sifatnya? Kalau yang tadi kan jelas ya. Contohnya kayak misalnya rajulun salihun fil masjid. Laki-laki soleh sedang berada di masjid. Rajulun mubtada, solihun sifatun. Sifat dari untuk siapa? Rajul. Fil masjid khobar. Rajulun boleh jadi mubtada meskipun nakirah. Kenapa? Karena ada sifatnya yaitu soleh. Kalau nggak ada soleh berarti dia nggak boleh jadi mubtada. Kalau kita buang soleh gitu kan, rajulun fil masjid, benar nggak kalimatnya? Salah. Karena rajul nggak boleh jadi mubtada. Tapi ketika kita katakan rajulun solihun fil fasli, benar nggak kalamnya? Benar. Karena ada sifat. Lah, yang di atas ini sifatnya. Nah, ini juga termasuk yang disifati. Ini boleh dia jadi kayak gini. Sifatnya adalah dari bentuk tasghir. Dari mana sifatnya? Dari bentuk tasghirnya itu. Karena tasghir itu menunjukkan sifat. Sifat apa? Shaghir, sifat kecil. Jadi ketika kita mengatakan tufailun amamal baiti, sama saja ketika kita mengatakan tiflun shaghirun amamal baiti. Ya. Jadi dia disifati meskipun sifatnya itu tersembunyi dari bentuknya. Jadi yang termasuk yang disifati juga adalah isim tasghir. Sehingga isim tasghir boleh jadi mubtada meskipun nakirah. Ini rajulun salihun fil masjid. Satu zai. Imra'atun muti'atun saujati. Satu zai, mana mubtada'nya?
Imra'atun mubtada. Nakirah apa ma'rifah? Nakirah, enggak ada alif, alif lam ya. Kenapa boleh jadi mubtada? Padahal nakirah. Karena disifati. Mana sifatnya? Bukan. Mana sifatnya? Sifat muti. Nah, ini muti'atun sifat. Sifat itu rumusnya huruf nun. Nun. Rumusnya. Zaujati khobar. Apa artinya Ustaz? Istri yang wanita yang muti. Apa arti muti? Taat. Nah, wanita yang taat. Nah, apa artinya? Wanita yang taat adalah istriku. Contoh lagi apa? Rijalun. Rijalun jami Rijalun jami luna qadimuna. Imran, mana mubtada'nya? Rijalun. Mana khabar? Qadimuna. Khabar. Rijalun. Nakirah apa ma'rifah? Nakirah. Kenapa boleh jadi mubtada? Mana sifatnya? Jamiluna. Jamiluna jamak mufrad? Jamak. Kenapa jamak? Karena yang disifati juga jamak. Rijal. Ya, jamak taksir. Qadimuna khabar. Jamak apa mufrad? Jamak. Kenapa jamak? Mubtada'nya jamak. Rijalun jamilun qadimun. Apa artinya? Artikan sendiri Ron ya. Para lelaki yang ganteng datang. Itu contoh mubtada yang disifati. Sanggung ya, sisa 1 tapi waktunya juga tinggal sisa 1 menit. Ya, kita lanjutkan besok. Semoga besok bisa menyelesaikan pembahasan mubtada dan khabar. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Di situ ada latihan. Jadikan kalimat berikut mubtada dan berilah khabar yang sesuai. Itu dikerjakan ya. Yang nomor 1, halaman 65. Al-muslimuna ar-rijalu al-masajidu at-talibatu al-kitabani as-saubu. Nah, itu dikerjakan di rumah. Ya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.